Baik, perkenalkan nama saya Despuri Sulisi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi Node.js. Oke, baik. Node.js dalam modul 1 ini akan mengukakan dasar-dasar penggunaan Node.js bagi Anda untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan bab-bab berikutnya. Pokok pembahasan dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang akan dapat mengukakan mode, cara install Node.js lingkungan Windows, cara menggunakan interpretur Node.js, cara interaktif, dan cara-cara membuat serta menjalankan Node.js dalam aplikasi. Apa itu Node.js? Node.js sekarang hanya disebut Node adalah lingkup atau platform untuk mengeksekusi kode yang ditulis dalam JavaScript, yang dikenal dengan sebutan JavaScript Relative Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan mesin V8 JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengeksekusi kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya diekstensi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi Node.js secara langsung. Untuk melihat bytecode hanya dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi stepdata2 print stepdata. Bytecode seperti yang Anda lihat di layar pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat Node.js, misalnya seperti berikut. Kalian bisa melihat di layar V8 ditulis gunakan C++ oleh Google dalam mengembangkan web browser dan Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda, misalnya Firefox menggunakan SpiderMonkey atau Safari menggunakan JavaScript Core, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi, baik berupa aplikasi konsol, membuat line interface, pilih aplikasi berbasis GUI, web, mobile, Android, dan iOS. Aplikasi berbasis GUI dan web untuk sistem kontrol dan aplikasi perangkat keras. Node.js pertama kali dikembangkan oleh Ryan Day pada tahun 2009 untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dan berhubungan dengan komputer. Tetap pada kenyataan, Node.js lebih banyak digunakan dalam penggunaan aplikasi di web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan yang diminta oleh klien atau web browser di dalam jumlah besar dan performansi yang mobile berkenan. Alasan inilah Node.js saat ini dimulai banyak digunakan sebagai alternatif di bahasa para pengembang aplikasi web, sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi yang menggunakan Node.js seperti disebutkan sebelumnya. Pertama, aplikasi konsol, command line interface, yaitu aplikasi berbasis teks dan dilaksanakan melalui terminal Linux maupun CMD atau command prompt. Windows, aplikasi GUI, aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita dapat menggunakan modul dari pihak ketiga merupakan Node.js Kite, Node.js dan Kite Plus, WX Node.js dan WX Widgets, Node GTK atau Node.js dan GTK Plus. Ada juga modul yang menggunakan untuk membangun aplikasi GUI hanya dan dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya NW.js dan Electro. Berikut aplikasi web, yaitu untuk menjalan lingkungan server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk
IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk kepercayaan ini adalah Zone 5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor LED dan terhubung dengan papan mikrofon tower tertentu, Arduino, Beagle, dan Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berbasis di dalam smartphone. Aplikasi smartphone merupakan tablet, PC. Membangun aplikasi